Dari cerita temurun sampai ketemu saya, Mbah Singo adalah salah satu orang yang babat atau buka desa Sabrono sing babatan. Mbah Singo itu nurut perkenalan dalam spiritual, nama aslinya adalah Mbah Imam Sayugdo. Nah, beliau berkata, aku Imam Sayugdo, ya, komandan kompi dari Demak, namanya Singoyudo. Lah tujuannya masuk Mojopahit nopo? Ini ke dalam spiritual niku gaibnya. Sebab jarang orang mudah percaya. Karena dikenal gaib manfaatnya nopo. Ya. Sangat. Masuk Mojopahit ini menjadi ya ngarani pujangga. Niki pujangga Gajah Mada. Dengan pandangan dari mata indigo Mas Tony, apa yang bisa diceritakan dengan keberadaan dari makam Mbah Singoyudo ini? Jadi gini Mas Eko, saya lihat dalam sisi masa lalunya dulu ya. Kalau masa lalunya itu Mbah Singoyudo itu apa itu istilahnya ya, penasehat gitu, penasehat apa itu prajurit gitu, untuk mengatur strategi perang gitu. Itu yang saya lihat dalam masa lalu. Tapi dia itu nggak sendirian dulunya itu. Kalau yang saya lihat dalam pandangan masa lalu itu 3 orang Mas. Iya. Mbah Singoyudo, apakah ada sesuatu yang ditangkap lagi dengan makna dari nama Singoyudo? Kalau saya tangkap itu Singoyudo itu nama ilmu. Oh, Iya. Soalnya itu saya lihat itu dia itu pernah Mbah Singoyudo itu ya, julukan ilmunya itu pernah mengguru gitu di suatu guru. Dan jadi Mbah Singoyudo itu dikasih ilmu itu Mas Eko. Itu yang saya lihat. teman-teman Bukutan Pring, leluhur kita, nenek moyang kita, dikala memberi suatu pesan kepada anak turunnya, putra wayah yang saat ini ya Mas Londo ya, tidak mungkin dengan suatu SMS ataupun yang sudah dikomentasikan berupa file, ya kan, karena di zaman itu masih belum ada teknologi. Dengan cara ditandakanlah suatu pohon beringin ataupun pohon kepuh yang memfilosofikan kekepanin sesepuh begitu ya. Seperti pohon beringin, filosofinya adalah pengayoman, mengayomi anak putu. Ketika melihat dari sudut pandang spiritual, tidak mungkin suatu tempat yang dikeramatkan tanpa adanya suatu pusaka, kan begitu Mas Londo? Yes. Yang Mas Londo ketahui nih dari sudut pandang spiritual Mas Londo, ada apa, ada pusaka apa kira-kira di sini di makam Mbah Singoyudo? Mungkin kalau untuk namanya, mungkin saya sendiri masih kurang paham tentang jenis-jenis nama pusaka. Cuman kalau untuk dari segi bentuk yang pernah saya lihat selama saya di sini, saya melihat ada 2 yang bisa dibilang yang paling kuat. Yang satu ada di sebelah sini, yang satu ada di bawah di pohon yang belakang. Yang di sini ini ada berdiri
kurang lebih segini. Nah, ini berupa keris dengan gagang kerisnya itu dari gading dan warangkanya ini juga dari gading. Nah, itu bisa dibilang pusaka utama beliau. Di sini kan ada sebuah beringin, melihat dari usianya yang besar sudah sangat tua sekali ya. Bisa dijelaskan Mas? Nah, menurut cerita orang-orang tua terdahulu, beringin ini ada 2 jenis dan ditanam bolak-balik. Nah, kenapa seperti itu? Ini menggambarkan, kalau kata orang-orang tua dulu ya, nah, ini menggambarkan ilmu beliau yang biasa disebut dengan waringin sungsang. Jadi penanaman beringinnya bolak-balik, ada beringin dengan iprik. Nah, dan salah satu pohonnya itu ditanam terbalik. Nah, itu untuk filosofi, untuk penggambaran bahwa itu yang ini. Nah, untuk kalau misal tanya makamnya di sebelah mana, nah, makamnya sudah masuk di akar pohon, dan mungkin di sini kita bisa lihat sedikit ke dalam, itu masih ada kelihatan sedikit untuk batu ininya, batu nisannya. Mas Tony, ketika Mas Londo mengatakan satu ilmu waringin sungsang, apakah Tony juga mengetahui dengan ilmu itu? Pernah sih. Apa yang bisa diterangkan? Kalau saya masa lalu gitu ya Mas, kayak dulunya itu saya ingat itu ilmu waringin sungsang itu ilmu yang paling terkuat Mas Eko itu, dan dipergunakan seperti apa Mas Tony? untuk menolong orang Mas Eko. Oh, gitu. Iya, ada juga yang punya ilmu itu digunakan untuk semena-mena, dan ada juga gitu Mas Eko. Iya. Benar Mas Londo ya, bahwa ajian-ajian leluhur kita, termasuk dari nama tadi ilmu waringin sungsang, apakah itu suatu bentuk dari kekayaan Nusantara juga? Itulah salah satu kekayaan Nusantara kita, dari nenek moyang kita. Nah, mungkin untuk mempelajari ilmu itu memang gak semudah kita mempelajari buku-buku tersebut. Kenapa? Karena mungkin ini dari cerita dari orang-orang yang terdahulu, ilmu waringin sungsang itu bisa dibilang ilmu yang hampir tidak bisa dikalahkan. Karena kenapa? Karena sesakti apapun lawan kita, kalau kita memiliki ilmu waringin sungsang, mereka akan kalah dengan ilmu mereka sendiri. Jadi mereka nyerang dengan berbagai ilmu apapun, itu akan kembali ke mereka sendiri. Waringin sungsang, waringin bolak-balik. Istilah anak sekarang main gambar itu pakai gacoe bolak-balik, tidak pernah kalah. Jadi bumerang. Jadi di depan kita ini adalah pohon nogosari ya Mas Londo ya, dan sangat langka sekali teman-teman pohon ini. Biasanya keberadaannya memang di tempat-tempat keramat, tempat-tempat punden begitu Mas Londo ya. Iya. Nah, sayang ini buahnya sudah habis. Oh, di sini dulu ada sumber. Dulu ada sumber yang keluar, cuma karena nggak tahu kenapa lama-lama nutup sendiri ya. Cuma ada dari almarhum Mbak bilang katanya nanti nggak lama lagi akan Muncul lagi. pelan-pelan muncul lagi. Kata orang-orang dahulu ini bisa untuk Pengobatan. Kadang kita ngomong mampir ke makam Eyang Singoyudo, banyak yang nggak tahu siapa dan di mana tempatnya. Nah, maka dengan ini biar untuk memperkenalkan, biar yang belum tahu biar bisa jadi tahu.
apa pesan Bapak terhadap anak-anak muda kados kula, kados orang anak-anak muda yang di luar tentang bagaimana menanggapi menghormati leluhur kita? Alhamdulillah pertanyaan ini sangat manfaat nih. Semoga generasi ini ya bangkit dalam alam pikiran sesuai dengan paham dan agamanya masing-masing. Kalau dalam agama saya ya, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabil lasyadid. Kita wajib bersyukur kepada pejuang jenis apapun, yang buka desa, yang revolusi peperangan, harus kita bersyukur. Mari kita bangkit bersyukur, saling menghargai siapapun, jangan mencari celah-celah kehidupan yang salah, gitu loh. Supaya apa? Negara kita cepat damai, tidak saling menuding, saling mengoreksi kelemahan orang lain. Semua orang tidak ada sempurna, gitu loh. Jadi saya mengajak pada generasi yang akan datang, ya mulai sekarang ya, sampai generasi siapapun nanti, pandai-pandailah bersyukur. Tanpa pejuang yang kemarin kita tidak bisa hidup seindah ini, gitu loh. Pandai-pandailah bersyukur.